Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai, 17 Ramadan dikenal dengan hari Nuzulul Quran, tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci? Semua agama mempunyai kitab-kitab yang dianggap suci. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Orang Hindu punya kitab Weda. Pengikut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster punya kitab Zen Avesta. Orang kebatinan golongan Eling punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, atau Darmo Gandul. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kunaon? Nah, ini judulnya. Apa kunaon itu? Kenapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Pertama, sampai malam ini tidak seorang pun mampu membuat satu ayat saja seperti Al-Quran. Jikalau Al-Quran cuma bikinan Muhammad, yang mampu dilakukan Muhammad tentu mampu juga dilakukan oleh orang lain. Ternyata sampai hari ini tidak seorang pun mampu membuat satu ayat saja semacam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap nabi diberikan mukjizat yang berbeda-beda. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, raja preman, gagah dan berbangga-bangga dengan ilmu sihir. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa, tongkat yang mampu mengalahkan sihir-sihir Fir'aun. Menjadi ular, memancarkan air dari perut bumi, membelah lautan merah. Nabi Isa berhadapan dengan umat yang berbangga dengan ilmu ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa mampu menyembuhkan orang kena penyakit kusta, penyakit pelang, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati, tapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud diberikan mukjizat kemerduan suara. Karena Nabi Daud banyak penyanyi pop di zaman itu. Suara Nabi Daud kalau sudah bertahmid, bertasbih, burung pun berhenti terbang, diam bertengger mendengarkan kemerduan suaranya. Quraisy jahiliyah sangat berbangga dengan ilmu syair, kesusastraan. Setiap tahun ada pertandingan syair di pasar bernama Ukaz. Satu suku akan bangga kalau punya penyair yang hebat, dan syair terbaik digantung di dinding Ka'bah. Turun Al-Quran
yang dari segi isi syairnya luar biasa, mengalahkan seluruh kemampuan penyair-penyair terkenal pada waktu itu. Dari sisi ini Al-Quran mukjizat Nabi yang terbesar. Satu. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, puasa siang tidak boleh bergaul dengan istri, betul? Malam boleh. Kenapa? Itu fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, 1 bulan penuh apa tidak rontok rambut? Ini fitrah. Seluruh konsep Quran dalam fitrah manusia. Kenapa? Allah pencipta manusia. Allah tahu benar batas kemampuan maksimal yang dimiliki oleh manusia. Kayak saya kasih contoh, pabrik mobil di Jepang bikin mobil namanya Toyota, lalu dikeluarkan buku petunjuknya. Ini mobil namanya Toyota, kecepatannya sekian kilometer, daya angkutnya sekian orang, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya ini. Pabriknya yang bikin mobil, pabriknya yang bikin buku, pasti buku itu sesuai dengan mobilnya. Kalau manusia kepengen baik, dia harus pakai buku yang dikeluarkan oleh yang bikin manusia. Dan buku itu sudah turun 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Sekarang ini aneh, Mang. Kita mau punya mobil Toyota rusak, tapi diperbaiki dengan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Makin hancur mobil. Leres gitu? Tak gitu. Manusia kepengen baik, tapi pakai petunjuk yang dibikin oleh yang tidak pernah bikin manusia. Ingin baik, lalu menggunakan buku petunjuk kadang-kadang yang dibikin oleh setan. Makin jauh manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya. Quran kitab suci karena isinya, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, kalau kita bicara soal keadilan, Quran punya konsep al-musawat bainan nas, persamaan manusia di hadapan hukum. Sekarang wajah hukum di negeri kita compang-camping. Yang namanya maling ayam, maling jemuran, maling radio, nasibnya lebih menyedihkan daripada koruptor-koruptor miliaran rupiah yang merampok uang-uang rakyat. Hadirin yang saya hormati, akibatnya hukum kita lihat begitu berpihak. Perjalanan mencari nilai-nilai keadilan sangat terseok-seok. Kalau kembali kepada Al-Quran, semua manusia sama di hadapan hukum. Dan Rasul memberikan contoh. Kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa karena ada contoh yang paling utama. Itu yang kita perlukan sekarang ini. Yang ketiga, kenapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Karena isinya tidak saling bertentangan. Kalau ada kitab suci, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, itu kitab kacau. Bagaimana mungkin kitab suci isinya saling bertentangan? Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, tidak saling bertentangan isinya karena langsung dari Allah Subhanahu. Buat kita umat Islam, saya selalu ingatkan, ada 3 macam 17 yang tidak boleh kita lupa. Harus kita ingat baik-baik.
17 Ramadan, 17 rakaat, dan satu lagi 17 Agustus. Ada hubungan apa tiga macam 17 ini? Kalau 17 Ramadan rahmatan lil alamin, turunnya Al-Quran, maka 17 Agustus rahmatan lil Indonesiyin. Bagaimana keduanya berhubungan? Kita lihat. Pertama, Al-Quran telah memberikan sugesti, dorongan, semangat, rangsangan kepada orang-orang tua kita untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Saya sering tanya, orang-orang tua kita dulu berjuang melawan Belanda, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing bisa merdeka melawan tank? Bambu runcing bisa merdeka melawan meriam? Meriam Belanda. Kalau meriam Belina gampang lawannya. Meriam Belanda menurut perhitungan otak tidak mungkin, impossible, mana bisa, entoh nyatanya kita merdeka. Quran lewat lisan baginda Rasul mengajarkan cinta tanah air bagian daripada iman. Mencintai Indonesia bagian dari nilai iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan oleh agama. Maka bangkitlah para ulama dengan jamaahnya, para kiai dengan santrinya, bersama dengan tentara, bahu membahu berjuang melawan penjajah. Mereka tidak cuma gerilya naik bukit turun gunung menyandang senjata seadanya, mereka juga memakai 17 rakaat. Mohon pertolongan Allah untuk mencapai 17 Agustus. Tah, gitu. Mereka menggunakan senjata 17 rakaat untuk mohon pertolongan Allah guna mencapai 17 Agustus. Kalau dulu iman untuk merebut kemerdekaan, ayeuna teh iman untuk mengisi kemerdekaan. Leres gitu? Berulang kali saya ingatkan, Indonesia hari ini sedang sakit. Indonesia kita hari ini bukan cuma perlu orang-orang pintar, kita juga perlu orang-orang benar, dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai keimanan yang merupakan intan paling mahal dan mutiara paling berharga. Dengan jiwa yang dibentuk oleh 17 rakaat, kita isi makna 17 Agustus. Karena kita yakin walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang beragama. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati nuzulul Quran, mari kita menentukan sikap. Menentukan sikap bagaimana? Rasul mengajarkan begini, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang menempatkan Al-Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, ke barat kata Quran, ke barat dia menuju, ke timur kata Quran, ke timur dia melangkah. Halal menurut Quran itu yang diambil, haram kata Quran itu ditinggalkan jauh-jauh. Dijadikannya Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Amin. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, Al-Quran disuruh jadi makmum dan dia mau jadi imam, Al-Quran diminta membenarkan kesalahannya, meluruskan penyelewengannya, dijadikannya Quran sebagai makmum, dia mau jadi imam,
Quran dibelakangi, hukumnya ditinggalkan, ajarannya diinjak-injak, maka kata Nabi, Al-Quran yang dia belakangi itu akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Ayo kita tentukan pilihan, Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam, bukan imam ikut makmum. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum, idealnya kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, dengan bermakmum kepada Al-Quran, dengan menjadikan Quran sebagai imam, dia akan bimbing kita ke surga, surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat nanti. Saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi mudah, ya. Seni bikin hidup jadi indah, memang. Tapi Quran bikin hidup jadi terarah. Ilmu tanpa iman buta, iman tanpa ilmu lumpuh. Bagus buta apa bagus lumpuh? Jelek semuanya. Karena itu nilai iman kita harus diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Karena itu ayat yang pertama turun sudah mengajarkan Iqra, baca. Apa yang harus kita baca? Ayat Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Yang terucap itu wahyu, yang tercipta itu alam semesta jagat raya. Lautan ayat Allah, baca. Dengan apa? Oceanografi. Bumi ayat Allah, baca. Dengan apa? Geologi dan geografi. Angkasa luar ayat Allah, baca. Dengan apa? Astronomi. Baca, 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 tapi jangan pisah dengan bismi rabbika. Iqra bismi rabbika. Baca, tapi dengan nama Tuhanmu. Ilmu pengetahuan harus berdasarkan keimanan. Kalau tidak akan terjadi brutal. Hadirin yang saya hormati, kita pernah ingat ada ilmuwan namanya Dr. Arthur Clarke. Dia pernah bilang, nanti kalau kita panjang umur tahun 2010 manusia sudah tidak perlu guru. Tahun itu sudah ditemukan mechanical educator, mesin yang bisa ngajar. Tahun 2010 ustadz, guru, kiai, ajengan bakal bangkrut. Orang belajar dari mesin. Tahun 2020 manusia sudah bisa mengatur musim, climate control. Tahun 2030 manusia sudah mendekati kecepatan cahaya. Tahun 2040 manusia sudah melakukan penerbangan antar planet. Puncak ilmu akan terjadi tahun 2010. Saat itu manusia sudah tidak perlu mati. Tahun 2010 sudah ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian pinternya sehingga ditemukanlah sejenis pil anti malaikal maut. Benar kan kalau Quran mengingatkan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sering lupa daratan, manusia sering lupa diri kalau melihat dia berada dalam kondisi yang mapan. Baik kemapanan itu karena faktor kekuasaan, baik kemapanan itu karena faktor kemampuan intelektual, baik kemapanan itu karena faktor kekuatan materi. Dikala itu orang sering lentur, kehilangan idealisme awal. Hadirin yang saya hormati, itulah sebabnya diperlukan stabilitas temperatur batin. Dan itu hanya mungkin jikalau kita punya nilai keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu. Dahulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Lalu hubungan yang kedua, Quran telah
membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. Betul? Kita masih mengalami krisis politik. Tandanya masih banyak daerah-daerah yang kepengen memisahkan diri. Aceh belum selesai, Papua belum selesai. Betul? Betul. Sementara catatan terakhir yang kita peroleh, 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan, 20%-nya malah miskin mutlak. 60% dari 210 juta rakyat. Kita memerlukan semangat kebersamaan, dan untuk bangkit memerlukan rasa percaya rakyat kepada pemimpinnya dan pemimpin kepada rakyatnya. Jikalau kita sudah kehilangan kepercayaan, kehilangan legalitas, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Upaya apapun yang kita kerjakan sama saja dengan menegakkan benang basah. Kita prihatin, menurut audit dari IMF, banyak BUMN kita mengalami inefisiensi. Inefisiensi itu kan artinya kebocoran. Pertamina hampir 4,5 miliar dolar, PLN 2,7 miliar dolar. Itu kalau dirupiahkan kan artinya 27 triliun bocor. Anak TK juga ngerti kalau dibilang, Pak, rumah bocor, itu nengoknya mesti ke atas. Di bawah mah bukan bocor, rembes. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, rumah bocor pasti di atas, negara bocor pasti juga di atas, bukan di bawah. Ya bagaimana rumah bocor yang diperbaiki yang di bawah? Mau menyapu lantai, bukan lantainya saja yang kotor, sapunya ikut kotor. Bagaimana lantai mau bersih? Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap Al-Quran. Oleh Al-Quran sendiri, manusia dibagi dalam 3 golongan besar di dalam menyikapi Al-Quranul Karim. Kita masuk golongan mana? Setelah menerima Al-Quran, pecah menjadi 3 golongan besar. Thumma awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Masya Allah. Sudah rasulnya rasul pilihan, membawa kitab-kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan. Alhamdulillah. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan, itu namanya sama dengan monyet pakai mahkota. Haha hehe senang gembira tapi tidak tahu apa yang dipakainya. Itu monyet pakai mahkota. Rasulnya pilihan, kitab sucinya pilihan, diberikan kepada umat yang pilihan. Bagaimana sikap umat pilihan dalam menerima Al-Quran? 3 golongan besar. Pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasul, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan bibirnya, tapi ditolaknya dengan perbuatannya. Diterimanya Al-Quran dengan mulutnya, tapi diinjak-injak Al-Quran dengan perbuatannya. Bagaimana Al-Quran mau memberikan berkah kepada kita kalau cuma di bibir kita menerima, dalam perbuatan kita menolak? Ini kelompok pertama, jangan sampai termasuk ke dalam golongan itu.
Quran bilang judi itu najis, perbuatan setan, tapi tiap malam sibuk ngitung togel. Di Jakarta, di Bandung insya Allah sama kan. Jakarta, minuman keras itu najis, kotor, perbuatan setan, jauhi. Botol tetap aja dipegang kenceng-kenceng. Hadirin yang saya hormati, beda antara ucapan dan perbuatan, antara praktek dan kenyataan. Kita tidak konsekuen. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, percayalah kita tidak zalim kepada Allah, tapi kita zalim kepada diri sendiri. Mari kita sayangi diri kita, jangan sampai kita zalimi diri sendiri. Ini golongan pertama. Lalu yang kedua, setelah menerima Al-Quran, wa minhum muqtasid, ada lagi orang yang setelah menerima Quran mengambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan diterima. Muqtasid, mencampur aduk. Kalau ada gelas kayak tadi itu, semua diisi air teh, pasti bisa diminum manusia. Betul? Kalau semua diisi bensin, pasti bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air teh, separuh diisi bensin, kacau. Diminum manusia, mabok. Diminum motor, mogok. Dijual tidak laku. Makanya Quran peringatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil, bensin dan air, karena tidak akan laku kemana-mana. Mari kita konsekuen. Sekali kita menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada yang selain Allah. Sekali kita bertransaksi kepada Allah, jangan lagi bertransaksi kepada yang selain Allah. Kita sudah kadang baiat di dalam At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ini transaksi. Penjual kita orang beriman, pembeli Allah. Dagangannya amwal dan anfus, harganya adalah surga. Sekali kita jual kepada Allah, jangan lagi kita jual kepada yang selain Allah. Ini golongan muqtasid, nyampur-nyampur. Ini golongan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sholatnya sih menghadap Allah, kepengen kaya lari ke dukun. Sholatnya menghadap Allah, kepengen cepat naik pangkat, cari orang pintar katanya. Padahal orang pintar itu ya bukan apa-apa, dipinter-pinterin saja. Lalu golongan yang ketiga, ini yang paling ideal. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya sesuai dengan batas dan kemampuan yang dimilikinya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, bagaimana kita bisa mengamalkan Quran dengan baik? Ya kita harus bisa mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti? Harus rajin membaca. Bagaimana bisa membaca? Ya belajar, tidak ada terlambat untuk memulai. Pak, saya malu Pak, sudah besar belajar alif-alifan. Nggak usah, jangan alif-alifan, alif beneran. Tidak ada terlambat untuk belajar. Mulai dari ngejak lagi nggak apa-apa kalau perlu. Alif dosa alif bawai alif dapan u a e u mim dosa mata dapan ta mim dapanmu matamu. Umpamanya, ini umpamanya. Membaca adalah pengantar untuk mengerti, mengerti adalah pengantar untuk bisa mengamalkan dengan baik. Ini bulan Ramadan, syahrul Quran. Membacanya dijadikan ibadah, mengerti atau tidak mengerti maknanya. Lalu supaya bisa mendalami bagaimana? Tanya sama yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak ngerti, tanya kepada yang ngerti. Bagaimana prosedurnya? Mau tahu cara bikin tahu? Tanya dong tukang tahu. Mau tahu cara bikin tauco? Tanya sama tukang tauco. Jangan mau tahu bikin tauco, nanyanya sama tukang roti. Enggak nyambung.
biar intelektual, biar profesor, biar doktor, kalau bukan bidangnya nggak salah cicing wae. Saya khawatir ada gejala ngutak-ngutik Al-Quran, mencocok-cocokkan dengan rasio, lahirlah ilmu utak-atik. Mau menggalakkan turis, baca ayat watini watzaituni waturis sinina, ada turis di mana-mana. Quran itu elastis, dibawa kemanapun mau. Itulah sebabnya kalau tidak mengerti, tanya kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran itu siapa? Ya para ulama, para kiai, sesuai dengan bidang dan profesinya masing-masing. Ada ayat yang berkenaan dengan masalah sosial, tanya kepada sosiolog. Ada ayat yang berkenaan dengan antropologi, tanya kepada antropolog. Al-Quran begitu kompleks, Al-Quran begitu luas, dan memerlukan begitu banyak orang untuk bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Paling tidak kita mulai dengan ibadah yang paling dasar, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca pengantar untuk bisa mengerti, mengerti pengantar untuk bisa mengamalkan dengan baik, dan mengamalkan dengan baik syarat untuk menjadi sabiqun bil khairati biiznillah. Inilah golongan ketiga. Begitu menerima Al-Quran, berlomba-lomba melaksanakannya. Nah, kita khawatir Pak, kadang-kadang kita miris. Yang mengamalkan Quran dengan baik lain, yang baca Quran dengan baik dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan baik dapat penjara. Ini kan menyedihkan. Kenapa kita kalau mengamalkan Quran masih suka cari ayat yang enak-enak? Zakat bentuk panitia, kenapa? Aya artosna eta mah lah. Salat urusan masing-masing. Ini agama mau kita ambil yang enak-enaknya saja. Zakat bentuk panitia, badan amil. Kenapa? Ada duitnya. Salat urusan masing-masing. Hadirin yang saya hormati, agama ini paket. Kalau satu mau kita laksanakan, mari yang lain juga kita laksanakan. Paket jangan dipisah-pisah. Masa saudara sudah pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, pakai peci, tapi tidak pakai celana? Kan aneh. Agama ini paket, jangan diambil yang enak-enak saja. Seluruhnya kita konsekuen. Sehingga dengan semangat itu, mari kita membentuk generasi Quran yang sabiqun bil khairati biiznillah. Berlomba-lomba melaksanakannya sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Hadirin, mari kita Fatihah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di bawah naungan Al-Quran, hidup dengan bimbingan Al-Quran, berjuang untuk Al-Quran, dan mati dalam mempertahankan Al-Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا تخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله
kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.